perpindahan dari Amerika, perpindahan dari mana lagi. Betul. Assessment itu ditujukan kepada siswa-siswa yang masuk ke dalam lingkungan sekolah di Indonesia, tetapi kan ada sekolah bisa ke sekolah swasta, gitu. Betul. Belum banyak siswa yang masuk ke situ, gitu. Maksud saya itu bisa terjadi. Kuotanya sekian, jumlah pendaftar sudah berapa, nanti orang tua juga bisa. Karena semua ketika masuk pindah sekolah nih, itu harus di semester ganjil, Pak? Atau bisa di semester genap? Itu di tahun ajaran ya, Pak. Di tahun ajaran ya? Berarti di semester awal ya? Iya. Jadi semester ganjil berarti semester 1 atau ke tahun keduanya. Tahun keduanya. Tahun keduanya. Nah, biasanya kita gunakan itu karena data Dapodik juga buka tutupnya itu kan juga di situ, kemudian ruang kelas ada atau tidak adanya biasanya dalam 1 tahun sekali itu kita bisa melihat bahwa ada kekosongan di kelas tertentu karena misalnya ada yang pindah, gitu. Nah, ketika ada yang pindah keluar berarti dimungkinkan ada yang masuk, gitu. Betul. Itu di areanya di situ. Sedikit agak melenceng nih, Pak, tapi ini memang kasus-kasus yang terjadi di masyarakatnya. Ketika orang sekolah dari international school, mau di luar negeri maupun di dalam negeri, ketika masuk negeri itu kadang-kadang si standar nilai yang rapot ini tidak dipakai, Pak. Jadi siswa melakukan, saya masuk di sini, dia harus kejar yang belakangnya tuh, isi nilai-nilai yang sesuai dengan kurikulumnya di Indonesia ataupun di sekolah negeri itu. Iya. Itu memang seperti itu, Pak, ya, kebijakannya? Sebetulnya ada komparasi nilainya, ya. Dan itu biasanya dari Kementerian Pendidikan Budaya itu memberikan ini nilainya, Kak. Betul. Nah, kemudian tapi kan setiap negara berbeda-beda ya. Berbeda-beda, betul. Jadi maksud saya begini, bisa jadi perpindahan yang dari katakanlah dari Eropa pun pasti negara juga beda-beda, gitu kan? Betul. Nah, kemudian perpindahan dari Amerika, perpindahan dari mana lagi, betul. Itu kan pasti mempunyai standar yang berbeda-beda. Iya. Nah, ketika masuk ke Indonesia itu yang harus dikalibrasinya gitu, harus yang disesuaikannya gitu ya. Berarti ada nilai yang oke, ini udah masuk, ada yang belum, siswa harus mengikuti itu ya. Oke. Dan si kalibrasi itu memang diperlukan, Pak, ya? Iya, Kak. Iya. Artinya begini, balik lagi ke yang tadi ya. Saya ingin menyampaikan bahwa sekarang itu mereka belajar ya. Jadi pada saat masuk ataupun nanti misalnya keluar, itu kan ada pada saat keluar itu ada assessment. Assessment itu ditujukan kepada jadi diambil rata-rata dalam sebuah sekolah itu tersebut, gitu ya. Betul. Nah, itu sebetulnya apakah sekolah tersebut perkembangannya bagus, sudah memenuhi atau tidak memenuhi, misalnya begitu. Betul. Nah, jadi orang-orang atau siswa-siswa yang masuk ke dalam lingkungan sekolah di Indonesia, nah ini pasti harus menyesuaikan itu, gitu. Mekanisme yang ada di Indonesia tersebut. Iya. Jadi kalaupun misalnya tadi ada penyesuaian, ya sesuatu yang wajar saja kan. Sangat wajar ya. Iya. Apalagi dari luar gitu kan. Iya. Di dalam pun ada kurikulum yang jelas-jelas berbeda ya. Betul. Ini, Pak, sekarang anak-anak SMP kan masuk SMA ya. Kalau SMK teman-teman SLB kan isunya tidak terlalu ini ya, karena yang dominan SMA ya. Iya. Daya tampung sekolah SMA di Jawa Barat ini memenuhi, Pak, buat kota teman-teman saudara-saudara kita SMP yang lulus itu? Iya. Gini kan, kalau dari sisi negeri pasti itu kita tidak bisa memenuhi seluruh kuota yang keluar dari SMP atau MTS ya.
Nah, tetapi kan ada sekolah bisa ke sekolah swasta, gitu betul. Nah, di sekolah swasta, kemudian di luar sekolah swasta juga ada madrasah aliyah, baik itu negeri maupun swasta. Nah, jadi kalau misalnya dari cakupan itu sampai saat ini bahkan masih banyak juga sekolah-sekolah swasta yang dan daya tampungnya juga masih relatif belum memenuhi. Maksudnya itu belum banyak siswa yang masuk ke situ gitu ya. Bahkan juga di negeri pun di beberapa SMK bisa jadi kurang peminat gitu. Bisa jadi demikian. Betul. Padahal pemerintah lagi menggalakkan pendidikan vokasi, Pak. Ya, kan sangat tergantung misalnya begini. Kita ada SMK katakanlah terkait dengan seni misalnya. Betul. Bisa jadi di satu SMK seni tersebut penuh, tetapi bisa jadi di tempat yang lain itu tidak penuh. Nah, karena bisa jadi kultur di area tertentu itu memang dia justru ingin masuk ke SMK seni tersebut. Gitu. Betul. Tetapi bisa jadi juga di tempat yang lain itu juga belum tentu juga, maksudnya di area tersebut menghendaki ada di jurusan tersebut sehingga misalnya menjadi kurang. Nah, maksud saya itu bisa terjadi. Gitu. Solusi dari itu apa? Apakah ada semacam range waktu bahwa ini sekolah ini masih kosong loh, bisa gitu kan? Iya, kami sekarang sebetulnya begini kan, kalau misalnya kan sekarang begini, di dalam penerimaan PPDB sekarang, pertama sekolah itu bisa siswa maksud saya bisa memilih yang pertama sekolah negeri A1 ya, pilihan 1, kemudian sekolah negeri pilihan 2, kemudian sekolah swasta pilihan 1, sekolah swasta pilihan 2. Nah, kemudian nanti juga kalau siswanya mengosongkan itu nggak masalah. Ya, nanti kita juga orang tua bisa melihat, misalnya kuota di SMA 1 Bandung misalnya gitu. Itu kuotanya sekian, jumlah pendaftar sudah berapa, nanti orang tua juga bisa lihat. Karena semuanya online, Pak ya? Semuanya online, gitu. Jadi itu bisa dicari mana sih sekolah SMA atau SMK yang masih relatif kosong, misalnya di sekolah negeri gitu ya. Betul. Nah, tinggal disesuaikan dengan masing-masing siswanya. Kalau misalnya tadi siswanya dia mempunyai kelebihannya, mempunyai bakat lebih di seni misalnya gitu. Nah, itu bisa disalurkan di sekolah yang bisa ikut daftar di sekolah yang seni tersebut gitu. Tetapi kalau misalnya siswanya lebih tertarik, misalnya ingin menjadi petani milenial misalnya gitu ya. Programnya Pak Gubernur saat ini. Program Pak Gubernur. Nah, itu bisa masuk ke sekolah pertanian atau peternakan, pokoknya lingkup pertanian ya. Betul. Lingkup pertanian. Nah, nanti juga kami sudah mencoba menjajaki kerjasama dengan program petani milenial. Memang ada kesulitan di situ terkait dengan permodalan, karena usia sekolah di kami kan relatif 17-18 tahun lah gitu ya, kalau misalnya kelas 11, kelas 12. Nah, sementara di bank ternyata usia tersebut itu belum memenuhi syarat buat mendapatkan pinjaman. Nah, tetapi maksudnya tidak berhenti di situ, kami akan berupaya bahwa prosesnya apakah nanti melalui sekolah dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi maksud saya ke depan kami berusaha untuk bisa juga masuk ke program petani milenial ini gitu. Sehingga sekolah-sekolah, siswa-siswa yang bersekolah di lingkup pertanian ya, pertanian, peternakan. Saya penggemar pertanian. Ya, itu juga mempunyai kesempatan bisa langsung masuk ke situ gitu. Jadi berwirausaha dan lain sebagainya.